Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa ila ahlil baitihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita melalui channel ini, masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan, khususnya bagi mahasiswa FTIK IAIN Pontianak yang tidak menutup kemungkinan ini juga dapat disaksikan oleh seluruh mahasiswa atau kemudian guru-guru yang sedang mengajar ataupun praktisi-praktisi pendidikan yang membutuhkan informasi yang saya sampaikan. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dakwah dan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran individual. Pembelajaran individual ini adalah suatu pembelajaran individu yang diterapkan pendidik terhadap siswa untuk melatih kemandirian dalam belajar. Pembelajaran individual ini ada dua pendekatan. Maksud saya adalah yang pertama menggunakan pendekatan model pembelajaran individual. Yang kedua adalah media sebagai penunjang daripada model pembelajaran individual tersebut. Nah, ketika pembelajaran individual ini dilakukan, kenapa? Dilakukan karena memang banyak hal yang kemudian tidak mampu ataupun tidak memiliki cukup waktu ataupun pembelajaran di kelas yang tidak mampu mengakomodir berbagai hal yang ingin kita sampaikan atau berbagai hal informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sehingga kemudian pembelajaran individual ini secara individu menjadi solusi dalam melaksanakan pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam kurikulum atau kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik saat ini ataupun di masa yang akan datang itu dapat terpenuhi. Media pembelajaran ini perlu dilakukan ataupun digunakan oleh siswa, tetapi bukan berarti mengesampingkan peran daripada guru. Tetap saja instrumen ataupun petunjuk-petunjuk pembelajaran ini perlu diberikan oleh guru sehingga menjadi acuan dasar bagi siswa dalam menerapkan pembelajaran secara mandiri. Artinya ini juga suatu latihan ya. Latihan kemandirian dalam siswa untuk belajar bagaimana cara peserta didik ini mendapatkan informasi ataupun mendapatkan keterampilan ketika ia melakukan pembelajaran secara individu. Hal-hal yang didapatnya di kelas atau bersama guru merupakan dasar bagi dia untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, yang kedua, guru menyiapkan panduan belajar sebagaimana saya tadi sampaikan. Bahwa meskipun ini pembelajarannya bersifat individu, namun guru tetap harus menyiapkan panduan belajar siswa sebagai petunjuk pelaksanaan pembelajaran agar memberikan target yang terukur meskipun guru tidak terlibat secara langsung. Guru mungkin tidak terlibat secara langsung baik aktivitas pembelajaran di kelas maupun di rumah. Pembelajaran individual ini bisa dilaksanakan di kelas atau di rumah ini tentu dengan karakteristik atau petunjuk-petunjuk pembelajaran yang berbeda-beda tergantung dengan tujuan pembelajaran dan maksud daripada pelaksanaan pembelajaran ini nih. Pembelajaran individual bukan berarti belajar tanpa arah, maka pembelajaran individual ini petunjuk-petunjuknya itu kemudian dilakukan oleh guru agar apa yang dilakukan meskipun itu dilakukan secara mandiri dapat terarah dan terukur sehingga tidak belajar yang dalam tanda kutip tidak dibutuhkan. Maksudnya adalah yang namanya belajar apapun tentu dibutuhkan, tetapi paling tidak dalam konteks kurikulum, dalam konteks pelaksanaan pembelajaran formal, paling tidak kompetensi yang dibutuhkan dalam kurikulum sebagaimana diamanatkan itu terpenuhi ataupun kompetensi yang dibutuhkan hingga saat ini atau di masa yang akan datang itu terpenuhi. Nah, yang ketiga, siswa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat membantu siswa melatih kepercayaan diri dalam melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Nah, ini ya yang tadi
pelatihan kemandirian ini, pembelajaran individual ini nantinya sebagai upaya ataupun sebagai pembelajaran bagi siswa untuk kemudian di kemudian hari terlatih untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan dalam masalahnya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, selalu bergantung kepada orang lain. Meskipun kita sebagai makhluk sosial tentu dalam hal kehidupan ini membutuhkan orang lain dalam banyak hal, tetapi maksudnya adalah tidak selalu bergantung, sampai hal-hal kecil pun harus dipandu ataupun dibantu oleh orang lain. Banyak hal yang kemudian bisa dilakukan secara mandiri agar dia secara cepat dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat, ketika dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dia akan mampu menyelesaikan masalah bagi orang lain di kehidupan sosialnya. Nah, ini penting, media pembelajaran individual, kemudian ditunjang oleh media pembelajaran individual. Nanti selanjutnya kita akan melihat contoh media atau petunjuk pembelajaran seperti apa yang kemudian yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran individual ini. Model pembelajaran individual ini yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pembelajaran jarak jauh ini pembelajaran yang dilakukan sebagaimana kita saat ini. Saya menggunakan channel YouTube ataupun ada menggunakan Zoom ataupun lain sebagainya. Ini pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mempersiapkan fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh ini kita lakukan sendiri, sehingga untuk sumber-sumbernya pun relatif lebih banyak disiapkan sendiri, tentunya dengan petunjuk pembelajaran atau kalau dalam perkuliahan itu RPS, kalau dalam siswa nanti menggunakan RPP itu sebagai acuan. Kemudian pembelajaran individual ini bisa dilakukan dengan latihan berbasis komputer. Nah, banyak sekali tutorial-tutorial ataupun aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam pembelajaran berbasis komputer atau berbasis aplikasi di internet. Itu banyak sekali. Kemudian itu pembelajaran dari berbagai sumber. Nah, ini bisa menggunakan Google ataupun buku-buku yang tersedia. Bahkan lingkungan sendiri ataupun lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan sekolah itu bisa menjadi sumber belajar. Ketika dia melihat suatu fenomena tertentu yang kemudian mampu memberikan suatu pengetahuan baru bagi dia, itu juga termasuk dalam pembelajaran individual. Kemudian belajar privat langsung, artinya belajar secara sendiri di rumah ataupun di tempat lain menggunakan tata caranya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk pada gaya belajar individual. Gaya belajar individual itu yang pertama adalah dapat merencanakan program belajarnya sendiri. Jadi, ketika dia diberikan suatu petunjuk pembelajaran tertentu oleh guru, dia kemudian memberikan program ataupun mengatur program apa yang harus dilakukan daripada tahapan-tahapan yang diberikan oleh guru. Misalnya ada 5 ataupun 3 tahapan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dia mulai memprogramkan apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan tahapan-tahapan ini, apa yang akan saya gunakan medianya, kemudian dari mana sumber belajar yang bisa saya dapatkan untuk memenuhi daripada tuntutan ataupun petunjuk pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini pembelajaran individual ini nantinya siswa merencanakan sendiri apa yang harus dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sehingga dia mampu menyelesaikan tugas ataupun pembelajaran yang diinginkan. Bahkan di dalam bagian evaluasi belajarnya pun dapat dilakukan sendiri. Nah, ini tadi lagi-lagi tentu tidak serta-merta dalam sistem pembelajaran Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan siswa dalam tanda kutip semaunya untuk belajar, sehingga evaluasinya pun juga terukur dan dapat diukur secara pasti melalui petunjuk ataupun alat evaluasi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian yang selanjutnya menilai hasil belajarnya sendiri ini tentu adanya menggunakan panduan-panduan yang diberikan ataupun dirancang oleh guru. Nah, ketika pembelajaran individual ini menggunakan medianya masing-masing nanti dapat dilakukan secara terus-menerus dan mandiri, siswa akan mulai belajar bagaimana cara mengevaluasi cara belajarnya, bagaimana menilai hasil belajarnya sendiri. Misalnya ketika ingin memenuhi tuntutan dengan sekian banyak tuntutan, dengan gaya belajar yang dilakukan selama ini misalnya itu tidak dapat memenuhi dan keteteran, tidak dapat memenuhi tuntutan belajar, maka siswa mulai belajar bagaimana cara menyusun waktunya, bagaimana yang menggunakan informasinya, kepada siapa informasi itu dia dapat. Nah, ini akan
seiring dengan berjalannya waktu, evaluasi dalam proses model pembelajarannya sendiri ini dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa berdasarkan pengalaman yang seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah contoh ya. Kita masuk kepada contoh aktivitas pembelajaran individual menggunakan lembar kerja. Ya, ini saya ambil contoh misalnya dalam ketika kita akan meminta siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara individual di rumah di saat kita seperti contohnya di saat pandemi ini kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah dalam tatap muka langsung. Nah, maka kemudian guru memberikan suatu petunjuk pembelajaran yang mampu dijadikan dasar oleh siswa untuk melaksanakan aktivitas belajarnya secara mandiri. Paradigmanya adalah dalam lembar kerja ini untuk mata pelajaran akidah akhlak di MI. Misalnya ketika di sekolah itu belajar tentang teori-teorinya, dalam contoh ini adalah teori tentang menghormati orang tua, maka kemudian lembar kerja ataupun modul pembelajaran yang diberikan itu bisa jadi dilaksanakan adalah dalam bentuk keterampilan atau praktek langsung. Sehingga PR ataupun lembar kerja di rumah itu tidak lagi mengulang apa yang dilakukan di sekolah. Kalau di sekolah diberikan teori, tetapi hendaknya di rumah itu tidak mempelajari teori lagi, tetapi bagaimana mengimplementasikan daripada teori yang diberikan. Nah, lembar kerja ini termasuk salah satu media ataupun pendekatan yang dilakukan untuk belajar individual. Banyak juga pembelajaran individual yang bisa dilakukan itu yang pertama juga menggunakan sistem modul. Sistem modul itu bagaimana ada tahapan-tahapan sampai tujuan pembelajaran apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu dirancang di dalam modul sampai pada strategi, sampailah kepada media ataupun sumber-sumber apa yang digunakan, kemudian tahapan-tahapan belajarnya itu dijelaskan di dalam modul. Nah, bisa juga menggunakan pembelajaran terprogram. Pembelajaran terprogram itu salah satunya adalah lembar kerja ini. Jadi tadi, kalau dalam konteks contoh ini, pembelajaran itu adalah materi tentang menghormati orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, pembelajaran individual yang bisa diberikan oleh guru, petunjuk pembelajarannya contohnya seperti bagaimana lembar kerja yang saya tampilkan. Aktivitas di rumah yang bisa dilakukan untuk mempraktekkan secara teoritis teori-teori yang diberikan atau yang didapat itu dipraktekkan di rumah dalam bentuk misalnya ketika menghormati orang tua itu ketika meminta izin dan restu kepada orang tua. Nah, aktivitasnya apa? Pertama, meminta siswa itu berpamitan saat pergi ke rumah tetangga atau lapangan atau tempat main lainnya. Nah, kalau siswa itu merasa dia sering melakukan itu ataupun dilakukannya adalah artinya berapa kali, artinya selalu itu adalah tiga atau lebih. Kalau kadang-kadang itu bisa jadi bisa jadi 2 kali ataupun 1 atau 2 kali, tidak sering dilakukan. Kalau tidak pernah ya tentu saja itu tidak pernah dilakukan. Ini salah contoh. Artinya siswa diberikan lembar kerja ini dan juga bisa bekerja sama dengan orang tua dan mendapatkan lembar kerja yang sama sebagai kontrol daripada aktivitas siswa. Siswa ketika melaksanakan item-item yang disebutkan dalam lembar kerja ini, maka dia akan melakukan checklist di bagian yang dia lakukan. Kalau ia melakukannya sering atau selalu, lebih dari tiga kali atau lebih, itu dia bisa menceklis di bagian selalu. Artinya misalnya begini, berpamitan saat pergi bermain ke rumah tetangga, lapangan, atau tempat lainnya. Dia sering setiap mau main atau mau keluar rumah itu dia selalu berpamitan dengan baik kepada orang tua. Maka dia bisa menceklistnya dalam kolom selalu. Nah, kemudian ketika meminta izin dengan berbicara lemah lembut, artinya dia tidak terbiasa berbicara lemah lembut, maka kadang lembut, kadang-kadang juga dengan kata-kata yang kurang lembut karena kadang keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tua. Nah, itu kita cek sebagian kadang-kadang. Tentu lembar kerja ini kalau hanya diserahkan kepada siswa, bisa jadi ia tidak patuh ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya ketika pergi ke rumah tidak pernah berpamitan, tetapi dia mengakunya berpamitan. Memang kita ini juga sebagai latihan bagaimana mengetes kejujuran daripada peserta didik. Tetapi tentu juga dalam mekanisme belajar itu perlunya fungsi kontrol daripada orang tua ataupun guru. Maka lembar kerja ini
bisa jadi juga kita berikan kepada ke orang tua untuk mencocokkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa ataupun anak tersebut. Jadi misalnya ketika siswa di poin 1 berpamitan saat bermain itu dia mengisi checklist selalu, tetapi tidak bisa jadi orang tua melihatnya berbeda. Nah, artinya ini adalah fungsi kerjasama antara guru dan orang tua. Siswa juga diberikan lembar kerja seperti ini, orang tua diberikan juga lembar kerja yang sama sehingga mengontrol. Kalau siswa misalnya mengisi itu di kolom selalu, bisa jadi orang tua mengisinya di kadang-kadang atau tidak pernah. Nah, seperti itu. Artinya ini adalah apa namanya? Juga mengajak orang tua untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini contohnya dalam pembelajaran akhlak. Begitu juga pada poin-poin lain. Ini hanya poin-poin contoh. Di dalam materi akhlak kepada orang tua ini mungkin itemnya bisa lebih banyak daripada ini. Yang saya tampilkan hanya adalah salah satu contoh kegiatan pembelajaran individual dalam bentuk keterampilan atau praktek yang bisa dilakukan. Kalau di sekolah itu mendapatkan teori, kemudian lembar kerja individualnya ini, medianya ini adalah sebagai wadah untuk belajar ataupun mempraktekkan keterampilan daripada teori-teori yang telah dipelajari di sekolah ataupun dalam buku-buku yang dibaca. Ini cocok sekali menurut saya untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian bagaimana Kemudian dalam tata cara penilaian guru, itu kita membuat instrumen bagaimana menilai hasil belajar ini. Dari tadi, hasil belajar daripada lembar kerja itu, kita buat rubrik penilaian. Misalnya kalau selalu itu nilainya 3, kalau kadang-kadang itu nilainya 2, kalau tidak pernah itu nilainya 1. Kenapa tidak pernah ini masih mendapatkan nilai 1, padahal tidak pernah melakukan sama sekali seharusnya 0 dong. Tidak. Paradigma kita tentunya sepanjang itu dalam proses pembelajaran, seburuk apapun, sekurang apapun hasil belajar siswa tetap harus mendapatkan apresiasi. Karena ini penting untuk meningkatkan semangat kepada siswa. Kadang-kadang pelajar itu kan tidak hanya memenuhi dari sisi pengetahuannya saja, tetapi menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap siswa ini kan juga penting. Maka ketika dia belajar, kita anggap dia belum mampu melaksanakan pembelajaran itu, tetap saja kita harus memberikan apresiasi untuk menumbuhkan semangatnya dengan harapan untuk selanjutnya siswa itu dapat berubah ataupun meningkatkan kompetensinya lagi karena memang merasa dianggap dan diapresiasi oleh guru. Seperti itu. Nah, sistem penilaiannya adalah untuk menilai itu ada perolehan skor. Misalnya siswa tadi ada berapa item ya? Ada 6 item atau 10 item aktivitas belajarnya. Kemudian di dalam 10 aktivitas itu semuanya dia selalu sempurna, selalu terus. Maka dia mendapatkan nilai 3 dikali 10 berarti kan 30. Nah, itu nilai yang dia dapat. Nah, skor maksimal juga 30. Kalau misalnya gini, maksud saya, misalnya dalam rubrik penilaian dia dalam 10 item itu rata-rata dia mendapatkan semuanya kadang-kadang semua 10-10-nya. Tidak pernah dia selalu. Maka kalau 2 dikali 10 aktivitas misalnya, 10 item maka 20. Sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 3. 3 itu kalau dikali 10 item berarti dia mendapatkan 30. Jadi cara menilainya adalah perolehan skor siswa dibagi skor maksimal. Skor maksimal daripada aktivitas itu. Kalau ada 10 item maksimalnya berarti kan 30 karena nilai sempurnanya adalah 3. 3 dikali 10. Kemudian dikali 100. Nah, itulah adalah hasil daripada belajar dia atau belajar siswa. Itu cara sistem penilaiannya. Ini nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Tidak mesti juga seperti ini, tentu disesuaikan dengan kebutuhan daripada karakteristik pembelajaran itu, termasuk juga instrumen tadi lembar kerjanya atau modulnya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah contoh, kalau tadi contoh PAI, ini coba contoh dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, bisa jadi pembelajaran bahasa Arab, kalaulah di sekolah itu kita sudah memberikan pelajaran tentang kosakata bahasa Arab, bisa jadi di rumah kalau untuk pembelajaran bahasa Arab, kita meminta siswa untuk menyebutkan barang-barang di rumah dengan bahasa Arab. Misalnya di rumah ada meja, apa bahasa Arabnya? Bagaimana caranya adalah untuk mengetes atau mengecek hasil belajarnya itu, meminta siswa untuk menuliskan aktivitas di rumah itu dalam bahasa Arab. Misalnya,
Menyebutkan barang-barang ini misal menyebutkan meja ya. Meja disuruh tulis tuh. Menulis bahasa Arabnya meja apa? Maktabun. Maka ditulislah di dalam kolom di sebelahnya ini adalah maktabun secara lisan. Nah, kemudian yang kedua, secara lisannya seperti apa? Gunakan rekaman video saat melaksanakan aktivitas itu. Jadi meminta siswa juga merekam di rumah itu, dia berkeliling rumah misalnya ketika menyebut meja, haza maktabun. Nah, ini kan itu adalah ketika menyebut meja. Ketika ada kursi di rumah, haza kursiyun. Kalau tadi maktabun adalah meja, nah, kursi kemudian disuruh direkam sambil haza kursiyun dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah bagaimana suatu cara untuk siswa tetap belajar individual. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, paling tidak yang paling sederhana misalnya untuk disesuaikan dong dengan jenis ataupun tuntutan belajar ataupun tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan. Ini salah satu contoh saja yang bisa saya berikan. Tentu nanti ini tidak mesti sama seperti ini. Ketika belajar misalnya tentang alat-alat yang berada di lingkungan sekitar atau alat-alat di rumah, maka itu bisa dilakukan. Atau misalnya contohnya tentang kegiatan di rumah untuk tentang keluarga. Artinya mufrodat yang menyebut dengan keluarga-keluarga dari bapak, ibu, kakek, nenek dan sebagainya. Dia bisa menyebut hazi ummi, haza abun, haza abi, ya seperti itu. Jadi kemudian dia rekam ketika bersama orang tua, bersama ibu atau bersama bapaknya ataupun bersama adik, kakak dan lain sebagainya itu minta dia rekam dan juga sekaligus meminta dia menuliskan itu. Menuliskan misalnya Bapak Abun atau Abi, Bapak saya itu dituliskan dalam bahasa Arab kemudian beserta artinya itu di kolom sebelahnya ini, di kolom praktek tulisan dan lisan. Lisannya adalah dalam bentuk video ketika melaksanakan aktivitas itu secara praktek ketika melakukan muhadasahnya. Nah, kemudian bisa jenis aktivitasnya misalnya meminta izin pergi bermain kepada orang tua menggunakan bahasa Arab. Nah, ini bagaimana? Jadi meminta siswa menulis bagaimana redaksi ketika meminta izin kepada orang tua menggunakan bahasa Arab, ditulis bahasa Arabnya. Dan aktivitas itu juga ditunjang dengan video atau bukti bagaimana ketika dia meminta izin kepada orang tua saat meminta izin bermain kepada orang tua menggunakan bahasa Arab. Nah, itu sambil divideokan. Nah, ini bentuk adalah media pembelajaran individual, contoh-contoh pembelajaran individual. Salah satu contoh bagian terkecil yang bisa saya contohkan untuk mahasiswa sekalian, khususnya di mahasiswa pendidikan agama Islam dan juga pendidikan bahasa Arab. Tentu untuk pelajaran-pelajaran lainnya bisa diadopsi dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti itu. Bahkan di pembelajaran bahasa Arab atau PAI sendiri bisa jadi berbeda dalam menyusun petunjuk pembelajaran untuk pembelajaran individual siswa. Bisa jadi medianya pun berbeda seperti itu. Selanjutnya adalah kita dapat melihat model media pembelajaran individual menggunakan basis multimedia berbasis web, baik itu software dan atau juga web. Salah satunya software-software ataupun web yang bisa dikunjungi oleh siswa ataupun mahasiswa untuk belajar. Ini salah satunya adalah yang disebut dengan website rumah belajar dari Kemendikbud. Nah, ini ada proses registrasi juga di dalamnya. Ini menyediakan berbagai macam video dan petunjuk-petunjuk pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru ataupun dilakukan oleh siswa untuk menunjang dari proses belajar individual ini berbasis web. Kemudian ada yang namanya website mejakita.com, kemudian juga ada Kuiperschool.com, itu tersedia video tutorial pembelajaran, silahkan dicari, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita. Nah, ini siswa juga diminta registrasi dan sebagainya. Ini yang gratis. Ada juga website-website ataupun software yang berbayar. Nah, ini salah satu tawaran ketika ini untuk melaksanakan pembelajaran individual yang gratis itu bisa ditemukan di website-website ini. Nah, di dalam website ini tersedia bagaimana apa tujuan pembelajaran, gaya belajar seperti apa yang bisa dilakukan oleh siswa, sampai kepada video-video tutorial ataupun video-video yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendapatkan informasi tersedia di website-website ini. Ada juga latihan soal, ada juga latihan belajar mandiri lainnya, terutama latihan-latihan soal untuk ujian, latihan-latihan soal untuk
ujian nasional ini terdapat di dalam website-website ini yang bisa menjadi panduan bagi siswa untuk belajar secara individual. Nah, ini tentu butuh bimbingan oleh guru dalam mengarahkan atau memilih website-website yang dapat dijadikan panduan siswa untuk pembelajaran individual, karena website yang tersedia dengan jumlahnya yang tidak terhitung ini yang sangat banyak sekali, tentu tidak semua dapat digunakan untuk pembelajaran individual. Maka peran guru di sana di dalam hal ini sangat penting bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran individual. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya ini tema tentang media pembelajaran individual, mahasiswa sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata selama pembelajaran ini berlangsung. Tentunya juga masih banyak kekurangan, maka masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan bagi kami, bagi saya terutama dalam hal untuk meningkatkan kembali video-video ataupun tema-tema ataupun materi-materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.